Debut Martin Paes mulai disiapkan demi membela timnas Indonesia. Kevin Dix disebut tidak sabar jelang putaran ketiga. Mauro Ziltra susul Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Hernando Ari dan Martin Paes terus saling support. Media Vietnam mendadak sebut Coach Sintayong sombong. Koneksi erat timnas Indonesia dan FCU terdekati Romeni untuk bergabung. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hernando Ari kini dikabarkan tidak mempermasalahkan jika dirinya nanti harus menjadi cadangan. Hal itu tentunya demi kebaikan timnas Indonesia, yaitu untuk bisa bersaing dan mampu lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Ya, nama Hernando Ari kini terus menjadi sorotan warganet pasca Martin Paes resmi bisa membela timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes ini dianggap akan membuat Hernando Ari tergeser dari posisinya sebagai kiper utama di timnas Indonesia. Sebab kiper FC Dallas itu dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih banyak. Namun meski begitu, Hernando Ari dikabarkan tidak terlalu mempermasalahkannya, di mana ia sama sekali tidak keberatan untuk duduk di bangku cadangan jika itu demi kebaikan timnas Indonesia. Kiper Persebaya itu juga menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dengan sosok Martin Paes ini. Saya selama demi kebaikan timnas, kita kan ada cita-cita ke Piala Dunia, semua kan terpajang itu. Mungkin salah satu yang pertama kali meloloskan ke Piala Dunia ada nama saya, mungkin itu nggak apa-apa, kata Hernando Ari di kanal YouTube Sport 77. Siapapun yang bermain, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, ngapain kita repot-repot, kita loh saling support saya dan Paes, imbuh Hernando. Ya, Hernando Ari juga menegaskan bahwa dirinya siap belajar dari Martin Paes untuk menjadi kiper yang lebih baik di masa mendatang. PSSI diketahui memang memutuskan akan menurunkan skuad timnas muda Indonesia untuk menghadapi turnamen Piala ASEAN 2024 akhir tahun nanti. Keputusan Coach Sintayong untuk mengandalkan para pemain muda di Piala ASEAN 2024 ini diambil mengingat padatnya jadwal pertandingan yang dihadapi timnas Indonesia di sepanjang tahun ini. Selain berlaga di Piala ASEAN, skuad Garuda juga akan berjibaku di putaran ketiga zona Asia. Namun media Vietnam itu HVN justru memberikan pernyataan keputusan itu disebut sedikit sombong. Keputusan atau kesombongan yang tepat, tulis HVN. Ya, sebelumnya, Coach Sintayong memberikan pernyataan mengejutkan, di mana ia tidak tahu Piala ASEAN ini perlu atau tidak nantinya. Saya sudah meminta seluruh pemain untuk tidak fokus pada Piala ASEAN. Sebaliknya, kita harus mencapai level turnamen yang lebih tinggi, ucap Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu. Soal pembagian dua tim di dua turnamen berbeda, saya perlu berdiskusi dengan Presiden Erick Thohir. Kami akan menemukan solusi terbaik. Namun satu hal yang pasti, kualifikasi Piala Dunia lebih penting dibandingkan turnamen Piala ASEAN, jelas Coach Sintayong. Martin Paes kini semakin dekat dengan debutnya bersama timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas itu diketahui baru disahkan untuk memperkuat skuad Garuda. Kabarnya PSSI tengah mempersiapkan Martin Paes untuk bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga ini, di mana timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. Selain itu, skuad Garuda nantinya akan menjamu Australia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam hal ini, PSSI kabarnya bergerak cepat untuk mendaftarkan Martin Paes. Tujuannya agar kiper berusia 26 tahun ini dapat berdiri di bawah mistar gawang timnas Indonesia kontra Arab Saudi nantinya. Sedang kami urus pendaftaran pemain, ujar Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Ya, timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sejauh ini yang sudah terungkap adalah Dimas Derajat, Hernando Ari, dan Martin Paes. Di sisi lain, Martin Paes pun kini sudah mulai tidak sabar untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Merasa terhormat dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Sampai jumpa pada bulan September 2024, ujar Martin Paes. Ya, sebagai informasi, timnas Indonesia akan berkumpul pada 31 Agustus 2024 ini, di mana skuad Garuda akan bertolak ke Arab Saudi pada hari berikutnya dan melakoni latihan di hari yang sama.
Pemain keturunan Indonesia yaitu Mauro Ziltra kini dikabarkan sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Ya, Mauro Ziltra saat ini memperkuat FC Volendam U21. Ia mengaku sudah melakukan diskusi dengan PSSI terkait proses naturalisasinya. Bahkan penyerang berdarah Belanda Indonesia itu sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Terkini ia hanya tinggal menunggu waktu untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut diketahui dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Ia mengaku bertanya langsung kepada Mauro Ziltra soal perkembangan proses naturalisasinya. Saya tanya gimana prosesnya, proses buat timnas sudah atau masih belum. Dia kemarin jawabnya seperti ini, sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi saya berharap secepatnya, kata Yusa Nugraha di kanal YouTube pribadinya. Terus saya reply dia kan, saya bilang kamu sudah proses semua berkas-berkas bro, saya berharap bisa cepat, ujar Yusa. Mauro menjawab, saya sudah kirim semua berkas, jadi saya sekarang tinggal tunggu saja, ucap sang pemain. Dalam hal ini bukan tidak mungkin sosok Mauro Ziltra ini bisa segera menyusul Martin Paes yang sudah ready untuk membela timnas Indonesia. Apalagi tim Merah Putih sebentar lagi akan mengarungi putaran ketiga. Pemain keturunan Indonesia itu Kevin Dix kini disebut seperti tidak sabar untuk melihat Martin Paes debut di timnas Indonesia. Ya, Martin Paes memang sudah menjadi WNI sejak April 2024 yang lalu, dan saat ini pula ia sudah dinyatakan sah untuk membela timnas Indonesia. Di tengah kabar baik ini, Martin Paes pun melakukan wawancara di akun Instagram @stopgk. Menariknya, dalam momen itu muncul pemain keturunan yang ikut menonton. Ia adalah Kevin Dix. Pelansir dari akun Instagram Nusantara Bellers, Kevin Dix berkomentar dalam live Instagram tersebut. Timnya ia meminta Martin Paes untuk segera bermain di timnas Indonesia. Bermain untuk Indonesia Martin Paes, komentar Kevin Dix. Sontak hal tersebut pun membuat heboh di media sosial, di mana Kevin Dix yang juga memiliki darah keturunan Indonesia dibujuk warganet agar menjadi pemain berikutnya di timnas Indonesia. Timnas Indonesia ternyata memiliki keterkaitan erat dengan klub kasta teratas di Liga Belanda yaitu FC Utrecht. Pertanyaannya, bisakah hal ini dijadikan momen bagus bagi Coach Sintayong untuk meyakinkan Oleh Romeni? Tentu ini menarik kita ulas. Ya, mengutip dari data Transfermarkt, banyak jebolan klub FC Utrecht yang kini membela skuad Garuda. Penasaran kan siapa saja pemain yang dimaksud di atas? Yang pertama adalah Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner adalah gelandang yang kini bermain untuk FC Utrecht U21 meskipun ia beberapa kali masuk di skuad tim senior. Ia bergabung dengan klub ini sejak 2020 dan ia telah bermain di tim U17, U18 dan U21. Yang kedua adalah Mark. Ya, Mark adalah salah satu gelandang andalan di timnas Indonesia di era Coach Sintayong. Mark merupakan jebolan akademi FC Utrecht di mana ia bermain dari 2011 hingga 2013. Dikabarkan ia berhasil mencatatkan 33 pertandingan dan 2 gol di klub tersebut. Yang ketiga adalah Sean Patinama. Ya, Sean Patinama yang kini bermain di klub Liga Belgia diketahui ia adalah jebolan dari FC Utrecht. Selama 2017-2019 ia tampil 81 kali untuk FC Utrecht dan mencetak 1 gol. Terus yang keempat adalah Stefano Lillipali. Gelandang serang Borneo FC itu yaitu Stefano Lillipali diketahui pernah menimba ilmu di akademi FC Utrecht. Ia bermain di klub tersebut pada 2010 sampai 2012. Tercatat ia tampil 15 kali dan berhasil mencetak 2 gol. Kemudian yang terakhir adalah Irfan Bahdim. Ya, Irfan Bahdim adalah mantan striker timnas Indonesia. Ia pernah menjadi andalan di skuad Garuda, di mana diketahui ia juga merupakan jebolan tim junior dari FC Utrecht, di mana ia bermain dari 2003 hingga 2007. Kemudian pertanyaannya, bagaimana peluang Romeni ke timnas Indonesia? Ya, peluang Romeni ke timnas Indonesia sepertinya cukup besar. Pasalnya Romeni menunjukkan sejumlah tanda-tanda akan bergabung dengan skuad Garuda. Terlihat ia juga telah mengikuti Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jika melihat banyaknya jebolan FC Utrecht di timnas Indonesia, Romeni mungkin saja bisa tertarik untuk segera memperpanjang sejarah yang tercatat ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.